nanti siapa yang ketua kelas di sini? Saya. Nama siapa? Simran. Oke, nanti Simran silahkan kirim ke ibu yang nama yang tidak hadir tadi ini. Siap. Oke. Hanya satu orang yang tidak hadir kok? Iya, Bu. Itu artinya kalian masih punya semangat untuk ikut ibu punya mata pelajaran. Nah, adik-adik, ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Siapa dari antara kalian yang mau memimpin kita dalam doa? Oke, Ruth, silakan. Di depan, Bu. Iya, di depan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah pimpin kami dari rumah sampai di sekolah dengan selamat. Tuhan, sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Tuntun kami dari awal hingga akhir Bapa dan Tuhan Yesus yang sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Ruth. Amin. Dari cara berdoa sepertinya Ruth ini sangat rajin ibadah ya. Ya, Oke, yang lain juga harus seperti teman kalian Ruth. Oke, kalian sehat-sehat semua? Sehat. Oke, kalau masih sehat semua, coba berikan senyum paling manis. Oke, masih ada yang ingat materi minggu lalu? Ibu rasa kalian sudah betul-betul paham materi minggu lalu tentang energi panas. Masih ingat toh? Masih, Bu. Oke. Hari ini kita akan kembali masuk mata pelajaran fisika, yaitu tentang suhu dan perubahannya. Oleh karena itu, sebelum kita masuk pelajaran, Ibu mau cerita sedikit. Nah, ini berkaitan juga dengan materi suhu dan perubahan. Pada beberapa waktu yang lalu, Ibu pernah pergi berlibur ke daerah pegunungan. Nah, kalian tahu bahwa kalau di Kota Kupang sini sangat panas. Jadi ketika pergi di daerah pegunungan itu rasanya beda. Ada yang pernah pergi berlibur di daerah pegunungan? Contohnya di Fatuleu mungkin, Patung Nasi. Nah, Ibu. Pernah? Pernah, Bu. Suhunya di sana bagaimana? Dingin. Dingin. Kalau Kupang? Panas. Nah, berarti ada perbedaan antara daerah pegunungan dengan daerah tempat kita tinggal sekarang. Nah, ketika Ibu pergi ke sana, ternyata di sana daerahnya kan sangat dingin. Dan Ibu kembali ke Kupang, Ibu jatuh sakit. Itu kira-kira karena apa? Ada yang tahu? Coba Ruth. Kenapa? Karena ada perubahan suhu, Ibu. Yang lain? Oke, benar. Kata teman kalian bahwa itu karena terjadinya perubahan suhu. Jadi Ibu harus berusaha mengkondisikan kembali suhu tubuh dengan suhu daerah tempat kita tinggal. Nah, pada pembelajaran kita hari ini juga itu sangat kaitan eratnya dengan yang Ibu ceritakan tadi. Coba Ibu mau bertanya, di sini siapa yang pernah mencoba mencelupkan tangan, misalnya tangan sebelah kiri itu celup di air es dan kemudian tangan sebelah kanan celup di air hangat. Ada yang pernah? Pernah tidak? Belum, Ibu. Hah? Belum pernah. Pernah Ibu. Alda pernah? Pernah Ibu. Oke, Alda sudah pernah. Mungkin kalian yang lain belum pernah pegang air hangat. Ya. Pernah. Pernah. Ya. Coba Alda jelaskan bagaimana perbedaan ketika mencelupkan air hangat dengan air es. Saat mencelupkan tangan ke dalam air es, tangan saya terasa dingin, Bu. Sedang itu keadaannya berbanding terbalik ketika saya mencelupkan tangan saya ke air yang suhunya hangat. Oke. Dari cerita teman kalian Alda, menurut kalian alat ukur suhu yang Alda gunakan itu apa?
bisa jawab? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Simran dulu. Saya, Bu. Oke, Simran. Karena alat ukur yang digunakan oleh kakak itu tidak akurat, Bu. Oke, kurang akurat. Apakah Simran tahu alat ukur suhu yang benar, yang akurat, yang dan dipercaya itu apa? Kalau yang saya tahu tentang alat ukur yang akurat itu adalah alat ukur termometer, Ibu. Oke, termometer, betul sekali. Pintar. Tepuk tangan dulu buat Simran. Berarti Simran sebelumnya sudah betul-betul belajar tentang suhu dan perubahan. Oke. Betul sekali, alat ukur yang digunakan adalah termometer. Nah, anak-anak tahu tidak kalau termometer itu terdiri dari beberapa jenis. Kalian sudah baca toh bahan ajar yang ibu kirim, yang ibu bagikan? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah. Nah, coba siapa yang bisa sebutkan ada berapa jenis termometer? Saya Ibu. Oke, Ruth, apa Ruth? Yang pertama itu termometer cair Ibu. Terus? Habis itu termometer suhu Ibu. Habis itu ada termometer bimetal Ibu. Oke, ada termometer metal dan juga ada termometer kristal. Oke. Nah, dari kita ambil salah satu contoh dari termometer. Apa tadi yang pertama, Ruth? Termometer cair Ibu. Oke, termometer cair. Kita ambil salah satu contoh, yaitu termometer pengukur suhu tubuh manusia. Nah, kalau misalnya kalian sakit atau kakak kalian atau anggota keluarga kalian ada yang kerja di rumah sakit, pasti itu tahu termometer suhu badan itu seperti apa. Nah, itu dia punya derajat dari 32 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Nah, itu yang sering kita gunakan, yang sering kita jumpai di dalam keseharian kita. Pernah lihat? Pernah Ibu. Nah, selain termometer ini terdiri dari 4 jenis yang tadi teman kalian sudah sebutkan, ternyata termometer itu memiliki skala. Skala suhu. Nah, dari kalian ada yang tahu termometer memiliki skala apa-apa saja? Coba kamu, skala apa-apa saja yang ada pada termometer? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, ada Celcius. Ada Celcius. Terus dua apa? Fahrenheit, Ibu. Fahrenheit. Tiga? Fahrenheit. Keempat? Kelvin. Nah, dari keempat skala suhu ini yang merupakan satuan SI adalah apa? Kelvin. Nah, ini yang sering digunakan. Nah, dalam skala suhu ini ternyata ada titik beku dan Titik titik. Ada yang bisa gambarkan? Ada yang tahu antara Fahrenheit, Celcius, dan Reaumur? Ada titik beku kita singkat saja dB dan titik didihnya DD. Oke. Ini untuk Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, ada yang tahu? Kalau belum ada yang tahu, Ibu akan jelaskan. Oke, apa? Kalau untuk Celcius, titik bekunya dari 0 derajat.
derajat, betul sekali. Dan Untuk dirinya 200. 212. Oke. Untuk reamun titik bekunya adalah 0 dan titik dirinya adalah 80. Kemudian Kelvin berapa? Dari 0 Ibu. Yang lain? 273 Ibu. 273. Oke. Titik dirinya 373. Oke. Nah, setelah kita melihat ini adalah skala suhu dari keempat yang ini. Nah, kemudian jika kita tulis secara matematika, kita melihat antara dari 0 sampai 100 itu berapa? 0 sampai 100 nilainya adalah 100. Kemudian perbandingan antara 32 sampai 212 berapa? 190 100? 190 Ibu. 180. Terus 0 sampai 80? 80. Dan untuk Kelvin 273 ke 373 100. Nah, dari angka yang ini kita bisa perkecil lagi menjadi berapa? 100 yaitu 5 berapa? 9 4 dan 5. Oke. Ibu punya HP bunyi. Sorry. Mengganggu sedikit. Kalian bisa pahami? Sampai sini bisa paham? Bisa. Nah, ternyata materi suhu dan perubahan ini sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Contohnya tadi untuk mengukur suhu tubuh. Ya, sejauh dari penjelasan yang Ibu sudah berikan, sejauh ini apakah ada yang bisa satu orang, apakah ada yang bisa menjelaskan apa sebenarnya itu suhu? Sebelum kita berbicara lebih jauh. Suhu adalah? Saya Ibu. Oke, Ruth. Suhu adalah ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu zat Ibu, suatu benda atau sistem. Oke, itu menurut Ruth. Yang lain? Sama Ibu, derajat panasnya suatu benda. Oke, suatu benda atau suatu sistem. Ya. Jadi betul sekali yang dikatakan oleh teman kalian bahwa suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda atau suatu sistem. Nah, dari penjelasan tadi ternyata suhu itu sangat berpengaruh dalam perubahannya. Contohnya es batu. Kalian pernah lihat es batu? Pernah minum? Pernah makan? Oh? Apalagi panas begini. Nah, es batu ketika dipanaskan terus-menerus akan cair. Nah, kira-kira itu es batu bisa mencair karena apa? Karena adanya perubahan suhu. Nah, ketika sudah menjadi es batu, sudah menjadi cair, dipanaskan lagi terus-menerus, dia akan mendidih. Dan kemudian jika didinginkan terus-menerus, mungkin ditaruh di kulkas misalnya, akan membeku. Nah, ternyata adik-adik, selain suhu ini membuat perubahan apa ya, temperatur, ternyata juga selain itu merubah bentuk. Contohnya tadi es batu. Es batu kan modelnya mungkin bulat atau tergantung dari wadah yang digunakan. Nah, ketika dicairkan maka dia akan berubah wujud. Oke. Yang di belakang, halo. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang pemuaian pada zat padat. Coba salah satu baca materi yang Ibu sudah bagikan.
pemuaian zat padat? Silakan, siapa yang berani? Coba laki-laki. Ayo. Oke. Silakan. Pemuaian zat padat itu apa? Pemuaian zat padat itu dapat mengalami pemuaian. Zat ini memang sulit untuk diamati secara langsung, tapi seringkali kita dapat melihat pengaruhnya. Misalnya saat kita menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas retak. Retaknya gelas ini karena terjadinya pemuaian yang tidak merata pada gelas itu. Oke. Cukup jelas bahwa pemuaian itu bisa terjadi pada zat padat. Contohnya yang teman kalian sebutkan tadi ketika menuang air panas ke dalam gelas. Nah, ketika menuang air panas ke dalam gelas, maka terjadi pemuaian yang tidak merata sehingga mengakibatkan gelas tersebut retak. Atau ada contoh lain, misalnya kalau kalian pernah melihat orang yang mendesain atau membuat jendela kaca, contohnya. Nah, itu kenapa jendela kaca selalu dibuat bingkainya agak lebih besar sedikit dari ukuran kaca? Itu kira-kira menurut kalian kenapa? Agar Tidak terjadi pemuaian. Oke, maksudnya seperti ini. Agar ketika terjadi pemuaian, kaca tersebut tidak pecah. Kalau misalnya kaca terkena paparan sinar matahari terus-menerus, jika terjadi pemuaian, kalau misalnya bingkainya sama besar dengan kacanya, maka mengakibatkan kaca tersebut pecah. Gitu. Atau contoh lain, mungkin kalian pernah melihat rel kereta api. Di Kupang belum ada. Contoh lain, jembatan Liliba misalnya. Itu kenapa setiap persambungan jembatan itu selalu dibuat ada rongga sedikit itu agar ketika terjadi pemuaian jembatan tersebut tidak jebol atau tidak retak karena akibat pemuaian itu sendiri seperti itu. Jadi rongga itu gunanya supaya di jembatan ini leluasa. Oke, selain pemuaian zat padat, ada pemuaian apa lagi? Pemuaian zat cair. Oke. Ibu rasa materi tersebut kalian bisa baca sendiri dan mudah dipahami. Nah, pada pemuaian ini juga contohnya pemuaian zat padat itu ada muai volume, ada muai apa lagi? Muai luas, muai panjang dan lain-lain. Nah, yang itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, sekian yang Ibu jelaskan, oleh karena itu kalian akan mengerjakan LKPD dalam bentuk kelompok. Ibu akan bagi kalian dalam 2 kelompok, yang 5 orang sebelah sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Kalian akan mengerjakan LKPD. Di LKPD situ Ibu sudah siapkan ada link video yang kalian harus nonton. Setelah itu kalian paparkan atau kalian tulis apa-apa saja yang kalian dapat dari video tersebut. Setelah itu salah satu dari kelompok kalian akan mempresentasikan di depan dan kita akan menyimpulkan bersama-sama, kemudian kita lanjutkan minggu depan. Oke, silahkan kalian bekerja kelompok. Dalam kelompok ya. Oke anak-anak, waktu untuk mengerjakan LKPD sudah selesai. Silahkan kalian balik kembali kursi duduk yang
nonton videonya? Sudah. Oke. Siapa dari setiap kelompok harus ada salah satu yang menyimpulkan apa yang sudah kalian diskusikan, yang kalian nonton di video yang ada di LKPD tersebut. Oke. Yang dari kelompok dua. Siapa dari kelompok dua yang presentasi? Dio. Oke, Dio, silakan Dio. Dio ini sudah semangat mau menjelaskan. Silakan Dio. Jadi baik info yang kami terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Jadi saya mewakilinya untuk yang kami simpulkan, saya simpulkan dari pemuaian. Pemuaian itu ada tiga. Ada pemuaian padat, ada pemuaian cair dengan gas. Terus ada juga pemuaian panjang, ada pemuaian luas dan pemuaian volume. Ya. Terima kasih, sekian Ibu. Oke. Hebat. Minggu depan dari kelompok ini gantian lagi, nanti jangan Dio lagi yang maju Sekarang dari kelompok 1 silahkan. Kelompok 1 siapa yang maju? Simran. Oh, laki-laki juga. Oke. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sesuai dengan link video yang telah kami nonton, kami dapat simpulkan bahwa suhu itu adalah derajat panas dengan dingin suatu sistem. Nah, alat ukur dalam suhu itu adalah termometer. Nah, termometer itu ada beberapa termometer, yaitu yang pertama zat cair, bimetal, kristal. Dengan skalanya yaitu skala Fahrenheit, skala Celsius, dan skala Reaumur serta skala Kelvin. Terima kasih atas kesempatannya dari hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Simran. Hebat ternyata itu punya siswa Ibu rasa sampai sini kalian sudah sangat paham materi tentang suhu dan perubahannya, dan materinya juga masih sangat sedikit. Jadi untuk yang Dio jelaskan tadi tentang pemuaian itu belum terlalu luas. Nah, kita akan pelajari lebih banyak lagi pada minggu berikutnya. Minggu berikutnya di jam yang sama juga toh? Ya, sesuai roster. Oke. Untuk itu kalian sudah selesai mengerjakan LKPD. Nah, secara umum Ibu tunjuk saja siapa yang akan menyimpulkan materi kita pada hari ini seluruhnya, termasuk contoh-contohnya tadi. Ibu minta Alda. Alda bisa? Bisa Ibu. Oke. Tepuk tangan buat Alda. Silahkan Alda. Di depan saja. Jangan malu-malu. Oke, baik Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang Ibu ajar tentang suhu dan perubahannya. Yang pertama suhu. Suhu itu adalah derajat panas atau dinginnya suatu bahan atau sistem. Nah, suhu itu dapat diukur menggunakan termometer. Nah, termometer itu sendiri dibagi menjadi 3. Ada termometer zat cair, ada termometer bimetral, dan ada termometer kristal. Kemudian selanjutnya di dalam termometer itu ada suhu. Ada skala. Yang pertama ada Kelvin, kedua ada Reaumur, ada Fahrenheit, dan juga ada Celsius. Dan memiliki perbandingan dari titik beku dan titik didihnya itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada beberapa akibat yang ditimbulkan oleh perubahan suhu itu sendiri, yakni pemuaian. Nah, pemuaian ini ada dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama pemuaian pada zat padat, yang kedua pada zat cair, dan yang ketiga itu pada gas. Sekian dari saya Ibu, terima kasih. Oke, ya Ibu rasa
di situ dan kalian kumpulkan minggu depan. Ingat kalian kerja masing-masing. Jangan copy paste dari pekerjaan teman. Ibu mau lihat sampai mana kemampuan kalian dan apa-apa saja yang kalian sudah pahami dari materi yang kita pelajari hari ini. Oke? Oke, Ibu. Nanti sebentar Simran sebagai ketua kelas tolong data nama-nama yang hadir pada hari ini Baik Ibu. dan kirim ke ibu, dan yang tidak hadir kenapa bisa tidak hadir, Siap. kasih tahu alasannya. Oke? Ibu rasa sudah cukup dan ibu minta ketua kelas yang pimpin doa. Ketua kelas pimpin doa tutup. Baik, terima kasih teman-teman. Sebelum kita mengakhiri kerjaan kita pada saat ini, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu sehingga kami melaksanakan atau mengerjakan tugas kami dan mata pelajaran fisika pada saat ini semuanya berjalan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua kami. Amin. Amin. Terima kasih Simran. Oke. Sekian dan selamat siang, semoga tetap sehat selalu dan kita